Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah pengajian kuliah subuh ya, Desa Demangan. Karena judulnya kuliah, jadi dosen yang diundang ya. Kuliah subuh ya. Jadi benar-benar kuliah nih ya, insya Allah. Ya. Yang pertama, ingkang sepindah, semoga kita sesarengan munjahaken raos syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi syukur ingkang saestu. Syukur ingkang saestu menika ngedikanipun Allah Ta'ala wonten surat Luqman nggih. Ingkang walipun wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Niki kisahipun Luqman. Pilih syukur ingkang saestu menika untuk dirinya sendiri, manfaatnya. Sedaya mangkih ingkang angsal manfaat pribadipun piyambak. Siapa yang bersyukur maka syukurnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya ini bisa di dunia, bisa di akhirat. Kalau di dunia napa manfaatipun ibu-ibu bapak? Tambah barokah. Napa mulai? Tambah nikmatipun kan ngoten nggih. Siapa yang bersyukur akan Allah akan menambah nikmatnya. Yang penting lagi Bapak Ibu, syukur kita ini ada dua hal ya yang ajib, yang apa istilahnya itu mengherankan orang beriman itu. Dua hal ini kalau dipunya itu sudah selesai masalah. Syukur dan sabar kan nanti. Karena dengan syukur itu kalau orang bisa bersyukur maka penyakit-penyakit hati itu banyak yang hilang nanti. Orang iri itu karena nggak bisa bersyukur. Orang dengki, iri, kemudian orang hasad niku tiga itu sama aja ya. Hasad, iri, dengki. Terus mengke orang sombong, orang macam-macam lah. Orang gampang marah. Karena apa? Karena dengan syukur itu orang itu akan muncul sifat qanaahnya. Setelah muncul sifat qanaahnya, dia akan menerima ridho dengan ketetapan Allah. Kalau sudah ridho dengan ketetapan Allah, maka Masya Allah, gesangku nikmat, bahagia. Oke, jenengan pados ten YouTube Dokter sinten Ali napa Dokter Agus Ari Rahmadi napa Agus nggih saking Surabaya niku. Pilih tiyang ingkang boten saged syukur niku biasane kathah darah tinggi, hipertensi. Nah niku monggo ingkang tasih kagungan hipertensi barangkali syukuripun ditambah nanti tambah nggih. Terus qanaah kemudian juga tadi menerima ridho. Nah, kadang orang itu karena tidak bisa menerima ridho dengan ketetapan Allah, itu menjadikan dia itu hidup itu apa? Gigi mongso. Gigi mongso ini apa? Yeah. Nah, tiyang ingkang ngados ngoten niku pun napa-napa dipikir. Ya mikir mboten ana sing penting mboten kepikiran ngoten nggih.
Pripun niku? Mikir mboten sing penting mboten kepikiran. Terus niku, monggo mangke syukur yang betul-betul bisa berpengaruh terhadap diri kita sendiri. Ya. Kalau Nabi Lut menika dipun ngendikan dening Allah, ya, ketika beliau umatnya itu diazab oleh Allah, beliau diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Wa kadzalika najzi man sakar. Gitu ya. Allah menyelamatkan orang-orang yang mau bersyukur. Jadi orang yang mau bersyukur itu nanti mestinya sehat, selamat, bahagia. Amin. Ya. Kemudian ini contoh yang terbaik ya. Serkasa nih. Rekasa-rekasane gesang niku nggih. Niku mangke kalau niku pekiwuh kan mriki enten gulu basa Jawa kula niki. Pak Slamet niku. Oke, terus Indonesia wonten napa nggih? Nggih. Jadi hidup kita yang sesusah apapun gitu ya. Justru menjadi contoh buat kita. Ini Nabi Ayub alaihissalam. Beliau sakit, jika diberitakan atau diceritakan dalam kisah itu sakitnya itu sampai 16 atau 17, 18 tahun ya, kurang lebih itu. Nah, itu sampai habis tinggal tulang belulang ya. Dan digoda untuk setan. Digoda setan untuk apa? Tidak mau apa istilahnya jauh dari Allah. Maka apa jawabannya Nabi Ayub? Beliau mengatakan alhamdulillahi ya. Huwa atoha wa huwa akhodaha ya. Jadi beliau tetap bersyukur dengan kondisi seperti itu. Ya walaupun sakitnya luar biasa tapi beliau tetap bersyukur. Alhamdulillah segala puja bagi Allah. Dialah Allah yang memberi dan dia pula Allah yang akan mengambilnya. Nah, kalau sudah sampai tingkatan seperti ini, hingga akhirnya nanti kados Rasulullah Muhammad SAW, ketika beliau itu sholat malam sampai bengkak kakinya. Ya. Kok bisa nggak sholat malam bengkak kakinya? Iya, karena beliau kalau sholat malam kan 1 rakaat bisa 2-3 juz. Terkadang beliau hanya 4 rakaat semalam itu. 4 rakaat tapi 1 rakaat 2 atau 3 juz. 1 juz ya kurang lebih 20 menit kalau membacanya cepatnya. 20 menit, berarti 20 kali 3. 1 jam ya. 1 rakaat 1 jam. Ini berdiri. Makanya kalau kaki beliau sampai bengkak pecah-pecah itu satu hal yang wajar. Maka istri beliau, istri tercinta bunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau menanyakan, ya Rasulullah, panjenengan niku le sudah diampuni dosa-dosanya, sudah dijamin masuk surga. Kok nggih tasih salat kados ngoten. Ya, jawab Nabi menapa? Ya. Apa aku nggak boleh jadi orang yang bersyukur gitu ya. Jadi beliau beribadah begitu, sungguh-sungguh beribadah dengan sekuat tenaga, semaksimal mungkin itu karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh. Syukur yang berpengaruh menjadi daya dorong diri kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, untuk berbuat baik ya sebaik-baiknya dan untuk terus bersyukur kepada Allah. Ya. Itu yang perlu kita kembangkan. Ibu Bapak, ini prolog tentang syukur. Yang berikutnya judul kita di pagi hari apa nih? Tema kuliah kita. Kalau di surat yang disampaikan ke saya itu terkait dengan amalan Rasulullah SAW di akhir Ramadan. Ngaten leres nggih? Ya. Amalan Rasulullah di akhir Ramadan. Niki panitia kok membuat judul kados ngoten kinten-kinten tujuannya apa Bapak Ibu? Nah, ini karena kuliah harus interaktif ngoten nggih. Nek ceramah ngoten, ceramah subuh ngoten nggih, ceramah mawon. Nek kuliah harus interaktif ngoten nggih. Napa kinten-kinten tujuanipun diberi judul amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir Ramadan. Satu, tentunya kita dapat ilmu tentang itu. Kemudian setelah dapat ilmu napa?
diamalkan. Setelah diamalkan apa? Disampaikan kepada teman-teman saudara-saudara lain yang tidak hadir di majelis ini. Nah, ini kewajiban Ibu. Siap Bapak Ibu? Insya Allah nggih. Nek mboten siap nggih pun mboten sah kuliah mawon. Ya baik, itu tujuan. Monggo kita saestu kita ilmui ini karena penting ya. Ilmu itu penting ya. Ilmu agama penting, bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau mengatakan bahwa kebutuhan kita akan ilmu agama itu melebihi kebutuhan kita terhadap makan. Kita ini ya, untuk dapat nafkah memberi makan keluarga itu banting tulang ya. Bahkan enten sing diriwangi wirawiri Solo Jogja nggih enten. Tiangi nggih enten mriki. Ten ngarep niki ya, niki diriwangi wirawiri Solo Jogja ya untuk ya mendapatkan menjemput rezeki kan gitu ya. Nah, begitu rupa untuk mendapatkan nafkah memberi makan kepada keluarga. Ya. Itu untuk kepentingan itu memberi makan. Ya. Kalaupun kita itu tidak makan kan sebenarnya 40 hari 40 malam nggak makan itu katanya tidak apa-apa. Nah, minum mungkin kalau nggak minum bisa beberapa hari bisa apa istilahnya meninggal ya. Tapi kalau nggak makan tidak sampai 40 hari pun atau bahkan saya berbulan-bulan tidak begitu. Tapi pada akhirnya kan kalau orang nggak makan pada akhirnya cuman meninggal. Kalau sudah meninggal sudah nggak butuh makan kan. Nah kalau orang tidak berilmu agama itu ya dia rekoso dunya, rekoso akhirat. Dia menjalani hidup tanpa tuntunan ilmu, maka coba Anda bayangkan kalau hidup tanpa tuntunan ilmu itu, maka dia akan meraba-raba, dia akan asal, dia akan ngawur, ya, dia akan sekedarnya gitu. Sekedar perkiraan dia itu sesuai. Padahal dia tidak sesuai dengan ilmu. Maunya dia mendapatkan petunjuk, maunya dia menuju ke satu tujuan yang baik, tetapi karena tanpa ilmu bisa tergelincir. Nanti berikutnya kalau di akhirat orang tanpa ilmu agama karena dia tidak menjalankan agama, ya tanpa ilmu agama, maka di akhirat juga dia akan rekoso. Maka penting ilmu. Baik, kita mulai topik untuk pagi hari ini tentang amalan-amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir Ramadan. Yang pertama, pertanyaan berikutnya begini, kenapa sih kita ini butuh amal? Butuh ngamal kenapa? Masing-masing kita. Kita ini kan alhamdulillah bareng-bareng. Ini satu kelurahan ya. Tapi yang hadir berapa persen nih kita? 10% yang tentu. Ini kan kuliah subuh di Sademangan. Nah kita ini kan Masya Allah ya. Bisa bareng-bareng, bisa ngaji bareng, runtang-runtung, ada teman, ada nanti biasanya kumpul-kumpul dengan orang-orang yang sefrekuensi begitu. Tapi Bapak Ibu, kita semua nanti akan menghadap Allah sendiri-sendiri. Tiada teman, tiada kawan. Tidak ada kita memiliki penasihat hukum ataupun pengacara, nopo ditemani anak tercinta, ditemani bunda, ditemani bapak, enggak, sendiri-sendiri. Kalau kita bayangkan ya menghadap kepada Allah sendiri-sendiri, itu nanti ya bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Ini ada di surat Maryam ayat 95. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan tiap-tiap mereka para manusia itu akan datang kepada Allah secara sendiri-sendiri, farda. Itu sendiri-sendiri. Masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri, akan bertanggung jawab terhadap amal perbuatannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, Ibu Bapak, tanggung jawab kita memastikan masing-masing kita itu beramal kebaikan. Yang nanti akan ditanya oleh Allah, diminta pertanggungjawaban oleh Allah
terhadap apa yang kita amalkan selama di dunia ini. Karena apa? Ya, tidak ada yang bisa membela, tidak ada yang bisa menemani. Hanya amal perbuatan yang menjadi teman. Oleh karena itu, kenapa kita perlu belajar itu amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah supaya kita bisa mengamalkan. Dan inilah nanti yang akan menemani kita. Nanti kalau kita baca tentang bagaimana perjalanan hidup manusia setelah meninggal, masuk ke kubur. Nah, di kubur nanti akan ditanya, diuji oleh malaikat, mungkar dan nangkir, dan ditanya di sana 3 hal gitu ya. Nah setelah ditanya itu kalau dia bisa menjawab dengan baik, maka Allah akan memerintahkan supaya dibuka kuburannya itu seluas memandang, ya ditunjukkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kemudian datang seseorang dengan bagus yang rupawan, bajunya bagus, baunya wangi, dia datang menemani orang tersebut. Terus tanya, siapa kamu? Aku ini adalah amal perbuatanmu waktu di dunia. Jadi kalau dia amal perbuatannya baik, maka dia nanti akan mempunyai teman yang baik juga. Rupawan, ya, wangi, terus enaklah dijak ngobrol itu ya. Nemani enak lah. Sebaliknya bagi orang-orang yang kufur, kemudian dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para malaikat itu, nanti akan datang orang dalam bentuk yang buruk rupa, ya, kemudian baunya busuk, dan itulah temannya. Dan itu akan menemani Nabi selama perjalanan di akhirat. Oleh karena itu penting kita belajar amalan-amalan yang nanti bisa kita kategorikan sebagai amal kebaikan. Yang nanti, ya, atau amal soleh yang nanti akan menemani kita dalam perjalanan setelah hidup di dunia ini. Baik, nah terus bagaimana kita mengkategorikan amalan itu baik atau tidak? Patokannya apa? Apakah perasaan kita menurutku apik iki? Ataukah perasaan orang lain didelok wong liya apik iki yo apik? Atau karena mayoritas orang mengatakan baik, ini jadi baik? Atau sedikit orang yang baik jadi baik, tidak begitu. Maka kata Allah Ta'ala di surat Al-Mulk, beliau mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian semua. Di antara kalian semua siapakah yang paling bagus amalnya. Jadi dipun pirsani dening Allah Ta'ala amal-amal kula panjenengan sami sinten ingkang ahsan. Bukan yang paling banyak amalnya, bukan yang paling besar amalnya, tapi yang dilihat oleh Allah adalah ahsanu amala. Para ulama ahli tafsir mengatakan ahsanu amala itu adalah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yang sesuai dengan tuntunan agama ini. Yang berdasar Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita perlu berusaha untuk beramal yang kita sangka baik atau yang kita yakini baik itu dasarnya adalah tuntunan agama ini atau dari yang berasal dari Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terus bagaimana kita ini melazimi amal kebaikan itu supaya melazimi berusaha istiqomah bersemangat dalam beramal itu. Allah berfirman di surat Fusilat ayat 46, man amila solihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Barang siapa beramal soleh maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa beramal buruk maka dosanya, tanggungannya, akibatnya itu dia juga yang akan menanggungnya. Dan Allah sama sekali tidak akan berbuat dolim kepada hambanya. Ibu bapak, kalau kita yakin dengan
firman Allah begini, maka perlu ya kita memahami sebaik-baiknya sehingga kita ini bisa betul-betul ini menjaga amal kita. Kita tahu bahwa ketika kita beramal kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri. Yang nanti akan menemani kita. Yang nanti akan diminta ujab oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Maka untuk berbuat baik itu tidak perlu menunggu orang lain. Kalau ada kesempatan berbuat baik, maka berbuat baiklah, beramal solehnya. Itu yang pertama. Yang kedua, beramal soleh itu tidak perlu menunggu orang lain berbuat baik kepada kita, kita baru berbuat baik kepada orang lain. Kenapa? Karena kita beramal soleh, berbuat baik itu karena perintah Allah. Dan semuanya nanti akan kembali kepada kita manfaatnya. Contoh sing paling gampil. Nah, riyen zaman kula alit niku sok diajari ngaten iki. Ya, biasanya karena rumahnya pinggir jalan nggih. Rumah pinggir jalan itu kan kathah tiyang ingkang lewat sok tangklet alamat sinten dan sebagainya. Riyen nek diajari ngoten. Nek sing takon ki ora mudhun saka motor ora sopan, nek perlu diblasukke. Enten mboten ngoten ajaran ngoten niku. Enten nggih. Lah memberi petunjuk kepada orang itu kan amal soleh, amal kebaikan. Ngoten nggih. Lah kok ndadak nunggu wong kon sopan terus kita ini beramal soleh. Jadi kita tidak perlu menunggu orang lain itu sopan terus kita baru beramal soleh, tidak perlu. Ini kesempatan beramal soleh membantu orang untuk sampai kepada tujuan. Ya udah ditunjukkan saja. Entah dia naik mobil nggak turun, mobilnya nggak dimatikan dari, ya udah tunjukkan. Karena ini adalah amal kebaikan, amal soleh diperintahkan oleh Allah dan ini manfaatnya untuk diri sendiri. Lah mau rasopan kok dadak dibantu lah. Tidak ada hubungannya. Kalau kita pengen ngajari, pengen beri pelajaran, diomongi dengan baik-baik. Diberi petunjuk, ini loh mas, sana kemari sudah selesai, terus mas, bu, bapak. Di lain waktu, kalau jenengan bertanya kepada siapapun, baiknya motor dimatikan, turun, kemudian bertanya. Itu akan lebih sopan. Ini gue dikandani ngoten. Engko nesu dikandani ya, nesu urusan ini kok tugas kita kan mengandani kan. Nggih. Jadi ngaten. Nah, termasuk berbuat amal soleh ini juga berlaku untuk kita semua kepada siapapun katanya. Seorang orang tua kepada anak itu juga punya kewajiban berbuat baik. Tugas kewajibannya kepada anak. Tidak perlu menunggu anak-anaknya berbakti untuk dia berbuat baik kepada anaknya. Anak juga begitu, tidak perlu menunggu orang tuanya berbuat baik kepadanya untuk bisa atau beramal soleh berbuat yang terbaik kepada orang tuanya. Ibu bapak, termasuk nanti dalam segala hal, semua amalan kebaikan itu akan kembali kepada kita, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Termasuk nanti di akhir Ramadan ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau orang berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali padanya. Di dunia maupun di akhirat. Kalau orang berbuat buruk, nanti juga dosanya akibat keburukan juga kembali kepadanya. Kalau sudah yakin ini, maka kita akan berhati-hati dan bersemangat untuk beramal. Berikutnya, untuk kita pahami juga kaidah umum, yakni terkait amal-amal yang utama. Rasul pernah bersabda bahwa wa innamal a'malu bil khawatimi, bahwa amal-amal itu tergantung pada akhirnya. Atau dalam kata lain, amal-amal itu biasanya dilihat di ujung-ujungnya. Ujungnya. Dan itu sudah menjadi kaidah umum juga bahwa ujung satu hal yang istimewa itu biasanya paling istimewa. Contoh, malam hari itu kesempatan yang baik kita untuk beramal. Ya, malam hari. Dan
yang terbaik, paling baik, yang paling afdal adalah di ujung malam. Ya, di akhir malam, sepertiga malam terakhir. Itu paling afdal di waktu-waktu sahur itu. Nah, ini makanya manfaatkan sebaik-baiknya itu di waktu-waktu sahur itu untuk berdoa, untuk berzikir dan sebagainya. Jangan malah disibukkan dengan yang lainnya. Sahur secukupnya, setelah itu banyak berzikir, banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian 10 Dzulhijjah, ya 10 Dzulhijjah, 10 hari awal Dzulhijjah itu kan juga waktu-waktunya afdal. Nah itu paling puncak keutamaannya istimewa adalah di hari ke-10. Yaumun Nahr. Ya. Apa itu? Idul Adha. Ya penyembelihan. Kemudian, nah termasuk Ramadan. Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, penuh barokah. Nah puncak keistimewaan ada di 10 hari terakhir Ramadan ini. Sehingga dengan begitu kita berusaha untuk ya, menggunakan, manfaatkan keistimewaan itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Dan jangan sampai kita di awal Ramadan begitu bersemangatnya menyambut Ramadan, kemudian berpuasa, tarawih dan sebagainya, di awal Ramadan semangat, di tengah-tengah Ramadan sudah mulai kurang bersemangat, ya. Di akhir Ramadan malah pudar semangatnya, kan iman-iman. Padahal amal itu nanti dilihat di ujungnya, ya di akhirnya. Ya, maka keberhasilan kita, salah satu keberhasilan kita melaksanakan Ramadan ini adalah sampai di ujung Ramadan itu, di akhir 10 hari terakhir Ramadan itu, puncak-puncak amal kita. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertanyaan bagi kita, nah bagaimana dengan kita? Apakah Ramadan baik awal, tengah atau akhir sami mawon, atau ada peningkatan, atau bahkan nggak ngaruh Ramadan atau tidak, itu ya kebangetan. Nah, maka kita lihat sekarang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beramal di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di hadis riwayat Muslim disebutkan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil asri al awakhiri fi Ramadan mala yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau bersungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ya. Yang beliau itu tidak bersungguh-sungguh seperti itu di bulan lainnya atau di hari-hari lainnya. Atau beliau bersungguh-sungguh di dalam beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan melebihi kesungguhan beliau di waktu lainnya. Hadis yang lain, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau Rasulullah SAW idza dakhala al-asr sadda mi'zarahu ya, wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Ya, bahwa Nabi ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan itu telah sampai, telah datang, maka beliau mengencangkan sarungnya, ikat pinggangnya, kemudian menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarga untuk bersama-sama menghidupkan malam. Ya. Apa maknanya mengencangkan sarung, mengencangkan ikat pinggang itu? Ya, nek basa Jawa niku cancut taliwondo gitu. Cancut taliwondo. Jadi mengencangkan bersemangat untuk beramal. Terus kalau beliau ditunjukkan dengan cara iktikaf ya 10 hari gitu ya. Menghidupkan malam dengan apa? Nanti kita bahas. Dan juga membangunkan keluarganya untuk sama-sama menghidupkan malam. Nah, berkenaan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini ada 2 hal. Bagaimana kita mengisinya? Bagaimana Rasulullah SAW mengisinya? Yang pertama itu adalah menambah semangat dan menambah amal-amal yang biasa dilakukan sejak awal Ramadan. Contoh, membaca Quran.
Kalau di awal Ramadan sampai hari ke-20 itu sehari 1 juz gitu ya. Maka di 10 hari terakhir bisa 2 juz, bisa 3 juz, bisa 5 juz, atau bisa 10 juz. Kalau santri-santri di pondok itu bisa 10 juz per hari gitu ya. Sehingga nanti bisa khatam minimal sekali selama Ramadan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga bersama Jibril simaan satu ya khatam sekali selama Ramadan. Hanya di akhir puasa Ramadan beliau di tahun terakhir itu beliau 2 kali. Tapi beliau 8 kali ya selama Ramadan beliau melaksanakan Ramadan itu tiap Ramadan khatam sekali simaan dengan Jibril alaihissalam. Kita juga begitu. Baca Quran itu kalau dengan cara hadar itu cepat ya, itu bisa khatam 10 jam. Kalau sungguh-sungguh 10 jam bisa khatam. Kemarin saya hadir di simaan Al-Quran ya, yang sudah hafid 30 juz itu, di salah satu pondok itu ada simaan selama sehari. Dimulai jam 2 pagi, nanti selesainya maghrib. Itu karena kan diselingi waktu sholat, mandi dan sebagainya gitu ya. Kalau terus begitu 10 jam selesai. Nah kita perlu introspeksi. Kadang setahun saja nggak selesai itu kan ya kebangetan. Kalau bisa minimal 2 kali lah setahun. Di Ramadan minimal sekali, di luar Ramadan sekali. Ya, mudah-mudahan bisa ya. Itu semangat menambah amalan. Kalau misalnya di awal Ramadan sedekahnya itu ya goceng-goceng gitu. Nah ini ditambah. Ya. Terus apa lagi? Sedekah sholat malam. Sholat malam kalau di Mekah itu ada sholat 2 kali. Yang awal itu 8 rakaat atau ditutup dengan witir ya. Satu juz selesai. Nanti selesai jam 11 kemudian jam 1 mulai sholat malam lagi. 20 rakaat. 20 rakaat 2 juz. Nah di akhir Ramadan juga begitu, kita berusaha di sini kalau kita kebetulan bisa umroh di Ramadan bisa merasakan di sana ya di Mekah ya. Nah kita juga usahakan begitu ya, sehingga di akhir Ramadan itu kalau bisa sholat malam, sholat tarawih monggo ikut, nanti malamnya bisa menambah untuk sholat malam. Tapi bagi yang berpendapat kan sholat malam tahajud kan maksimal 11, enggak? Rasul di luar Ramadan dalam Ramadan tidak lebih dari 11 nih, monggo mengikuti itu boleh, berarti nanti di akhir malam membaca Quran sebanyak-banyaknya. Tapi secara umum boleh menambah. Jadi memang di masa Nabi itu 11 rakaat. Ya, tidak lebih dari itu. Tapi kualitasnya. Jadi persoalan di awal dulu di masa Khulafaur Rasyidin itu persoalannya bukan jumlahnya, tetapi kualitasnya. 11 rakaat itu rata-rata per rakaat membaca 100 ayat. 100 ayat itu pinten lembar ini? Satu halaman itu rata-rata 6-7 ayat. Berarti berapa halaman itu? 10 halaman masih kurang. 12 halaman. Berarti kurang lebih 15 halaman itu ya 1 juz kurang ya. 1 juz 20 halaman. Itu 1 rakaat. 10 lembar itu 20 halaman 1 juz. Nah jadi itu kualitasnya sehingga 11 rakaat itu panjang sekali. 1 rakaat berdirinya itu coba bayangkan membaca 3/4 juz. Saya mencoba kalau sholat sendiri itu 5 halaman. 5 halaman itu kalau 2 rakaat bisa 25 menit. 2 rakaat 25 menit, 5 halaman. Artinya kalau 5 halaman kan nanti kalau 2 rakaat itu setengah juz, kalau 4 rakaat 1 juz. Nanti 8 rakaat dapat 2 juz. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Kamu kok? Bisa begitu. Nah,
Kalau menambah sholat malam, ya menambah sholat malam sendiri itu ya, digabung dengan baca Quran. Lu saya kan nggak hafal Quran nih Pak, ya pakai mushaf. Jadi boleh kita sholat pegang mushaf gitu ya. Pegang mushaf, nanti sediakan aja meja di sampingnya itu. Pegang mushaf, terus nanti kalau sudah selesai diletakkan, kemudian gerak sholat seperti biasa. Dan kalau pas berdiri baca surat, kita buka lagi. Atau bagi yang nyaman pakai HP bisa dikantongi. Kantongi, kemudian nanti kalau pas baca dibuka. Ya, untuk baca ayatnya. Bisa 2 halaman, bisa 3 halaman, 5 halaman. Kalau pengen 8 rakaat 2 juz, 5 halaman. Jadi 2 rakaat, 8 rakaat 2 juz, 5 halaman. Itu bisa 2 juz 8 rakaat. Ya, itu kurang lebih 2 jam. Jadi monggo ini. Kemudian, nah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan Rasulullah begitu bersemangat dan kita dianjurkan juga mengikuti beliau untuk bersemangat beramal karena ada salah satunya itu malam Lailatul Qadar. Oh Lailatul malam, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu di surat Al-Qadar ya, di surat Al-Qadar, ini surat nomor 97 ayat 1 sampai 5. Apa malam Lailatul Qadar itu? Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkannya, ini Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi Allah menurunkan Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia sekaligus itu di malam Lailatul Qadar. Kemudian wahyu pertama yang diberikan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu juga di malam Lailatul Qadar. Itu adalah turunnya Al-Quran. Apa malam Lailatul Qadar itu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Ya, apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya apa Lailatul Qadar? Lailah itu malam, Qadar itu ada 3 makna. Kenapa kok dipilih malam? Oh jane mbok siang wae ya, jadi Naharul Qadar, jadi enak. Orang ngantuk. Jadi kabeh bisa gitu ya. Nah, ya memang sengaja dipilih Lailatul Qadar karena malam itu adalah malam hanya orang-orang yang soleh saja yang bisa memanfaatkan malam. Sering kan kita dengar hadis misalnya orang yang nanti masuk surga itu kan yang dia sholat malam sementara yang lainnya pada tidur. Kemudian di ayat lain ya ada ayat yang menyebutkan bahwa kanu apa istilahnya? Qalilam ma yahjaun. Jadi mereka itu orang-orang soleh itu mereka hanya sedikit saja berbaring tidur. Ya, memanfaatkan malam untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan orang-orang soleh itu di waktu akhir malam banyak melakukan istighfar. Jadi memang waktu malam itu adalah malam yang bisa memanfaatkannya orang-orang soleh saja. Yang bisa mendapatkan keutamaan malam itu hanya orang-orang soleh saja. Sehingga terpilih, tidak semua orang bisa mendapatkannya. Kemudian Al-Qadar. Al-Qadar itu maknanya yang sering, yang umum adalah malam kemuliaan. Kenapa malam kemuliaan? Karena di situ diturunkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu ya syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran ya hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan kan gitu ya. Jadi bulan Ramadan diturunkan pada Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ibu bapak, yang namanya petunjuk itu bisa bermanfaat kalau apa? Bisa bermanfaat kalau kita bisa membacanya dan tahu artinya, tahu maknanya, tahu maksudnya. Dengan tumbas barang elektronik. Barang elektronik buatan Cina misalnya.
Ndelalae petunjuke bahasa Cina. Wis maca ra iso, artine nggak ngerti, karepe napa kan mboten saged. Lalu akhirnya nggak bisa menggunakan barang ini gitu. Sama Quran itu petunjuk bagi manusia. Kalau nggak bisa bacanya, nggak ngerti maknanya, lah terus bagaimana mau mengamalkannya, melaksanakannya. Oleh karena itu, di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran itu malam kemuliaan. Karena itu turun Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Berikutnya makna yang kedua, itu Al-Qadar itu maknanya sempit. Kenapa maknanya sempit? Karena di ayat lanjutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbin kulli amr. Malaikat itu jamak ya, banyak sekali malaikat, dan ruh di sini Jibril itu turun, tanazzal, turun ke dunia, ke bumi ini. Bayangkan di langit tiap jengkalnya itu ada malaikat yang mereka sujud rukuk kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kalau semuanya turun ke bumi, berarti bumi ini sempit sekali. Bumi ini penuh dengan para malaikat. Hingga apa? Hingga akhirnya setan itu tidak bisa bergerak. Karena setan tidak bisa bergerak, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kesejahteraan di malam Lailatul Qadar itu hingga terbit fajar. Makna yang ketiga, Qadar itu adalah takdir. Bahwa ada takdir hauli ya, takdir yang tahunan yang Allah tuliskan di malam Lailatul Qadar itu selama setahun ke depan. Wallahu a'lam bishawab, tiga makna itu. Tetapi pada intinya adalah di malam itu Allah berfirman khairum min alfisar. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita beramal kebaikan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan dengan beramal itu di waktu-waktu di luar selain Lailatul Qadar selama 83 tahun atau 1000 bulan. Misalnya jenengan pas malam Lailatul Qadar itu sholat 11 rakaat, maka itu lebih baik daripada sholat di luar Lailatul Qadar selama 1000 bulan. Asbabun nuzul dari surat ini adalah bahwa dulu di masa Bani Israel itu ada seorang yang dia itu berjihad di jalan Allah full selama 1000 bulan. Mendengar ini kan para sahabat jadi ini ciut gitu loh. Waduh, kita itu umurnya cuman 60-70 tahun. Kalau di atas 70-an tuh sudah bonus gitu ya. Itu terus gimana ngejar amal-amal kebaikan itu Bani Israel itu. Mereka aja berjihad full 1000 bulan, 83 tahun. Maka turunlah ayat ini. Bahwa jangan khawatir, Allah memberikan satu malam yang kalian bisa beramal di malam itu lebih baik daripada ibadah di luar malam itu selama 1000 bulan. Maka ini kaitannya adalah dengan umur kita beramal soleh. Kalau kita mengandalkan umur kita, paling pol kan 50 tahun ya, dikurangi masa ini, dikurangi masa sebelum balik, dikurangi masa nanti mungkin mudah-mudahan kita naudzubillah ya tidak terkena pikun gitu ya. Itu ya 50 tahun, 50 tahun saja. Tapi dengan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu, maka kita akan mendapatkan umur berkah, umur amal itu 83 tahun. Bayangkan kalau misalnya masih ada sisa waktu kita 10 tahun yang akan datang. Setiap Ramadan itu kita punya Lailatul Qadar. Maka 1000 bulan kali 10, 10.000 bulan. 830 tahun ya, kita beramal kebaikan itu. Makanya bersemangatlah kita untuk menjemput Lailatul Qadar itu. Kita tuh bersemangat. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan Lailatul Qadar? Kapan ya?
Nah, secara umum carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu secara umum. Ya, ini masih ada waktu, ini tanggal 25 berarti masih ada malam 26, malam 27, malam 28, malam 29, malam 30. Masih 5 malam lagi. Ya. Silakan bersemangat di akhir itu. Kemudian di hadis lain, di malam-malam ganjil. Ya, malam ganjil berarti tadi malam. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 nanti masih ada, malam 29 masih ada kesempatan. Ya. Kalau Imam Al-Ghazali itu beliau berdasar pengalaman itu membuat rumus empiris. Nah, rumus empiris itu jangan ditanya dalilnya apa. Rumus empiris itu ada beliau berpengalaman, oh tahun ini Lailatul Qadar, ya kan beliau tahu ya ciri-ciri, orang berilmu itu tahu, oh ini malam Lailatul Qadar atau tidak, itu bisa dilihat ciri-cirinya karena digambarkan oleh Rasulullah. Maka berdasarkan pengalaman itu beliau membuat rumus. Salah satu rumusnya adalah ketika Ramadan itu dimulai di hari Sabtu. Nah ini tahun ini kan Ramadan dimulai hari Sabtu. Maka Lailatul Qadar itu malam ke-23. Sudah lewat. Ya, salahnya panitia, saya diundang di akhir-akhir. Kok panitia malah disalahkan? Apakah betul kemarin malam 23 Lailatul Qadar? Wallahu a'lam bishawab. Yang tidak ada yang tahu. Kita ya, terutama mungkin ada yang tahu, tapi saya sendiri belum tahu bahwa kemarin malam 23 itu termasuk Lailatul Qadar atau tidak. Tapi masih ada waktunya, masih ada waktu. Sehingga karena kita tidak tahulah ya, karena kita tidak tahu tentang waktunya itulah kita mestinya sebagaimana Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ditanya oleh sahabat lain atau oleh tabi'in. Ya, Ibnu Mas'ud, kapan Lailatul Qadar itu? Maka belum jawab, kalau kamu pengen mendapatkan Lailatul Qadar cukup bagimu menghidupkan setiap malam. Hidupkan dengan ibadah. Pasti kamu akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Maka Ibnu Mas'ud itu kamu gak usah sibuk, gak usah bingung nyari tanda-tandanya apa, hari kapan dan sebagainya. Gak usah sibuk, sudah hidupkan malam-malam 10 hari terakhir itu dengan ibadah, maka di situ nanti kamu akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kan ngoten nggih. Ora peduli malam ganjil, ora peduli malam genep, pokoknya saya akan menghidupkan malam itu dengan ibadah. Dan itu akan sangat bagus, sempurna itu kalau sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yakni i'tikaf. Bagaimana i'tikaf Nabi? Nabi i'tikaf itu masuk ke masjid malam 21, nanti keluar kalau Idul Fitri. Gitu. Atau malam Idul Fitri. Jadi masuk masjid tidak keluar ya paling keperluan mandi, keperluan dan sebagainya, tidak pulang, tidak dan sebagainya ya. Untuk keperluan makan dan minum disediakan. Gitu ya. Karena rumahnya kan dekat ya, hanya samping masjid ya. Itu i'tikafnya Nabi. Sehingga dengan begitu beliau itu yang menghidupkan sepanjang waktu 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dengan ibadah full untuk Allah Ta'ala. Para asatid, para guru, para ulama itu menganjurkan kepada kita juga untuk iktikaf sebenarnya. Udahlah kita di luar Ramadan ya, kita di luar Ramadan sudah setahun dikurangi 10 hari ya. Mati akhir Ramadan itu kita untuk bekerja, untuk urusan dunia, untuk macam-macam. Ini hanya diminta 10 hari saja di akhir Ramadan kita sisihkan untuk Allah Ta'ala. Ya, untuk i'tikaf. Ya, nanti jujur tahun depan ini pengajian 10 hari enggak ada ya, kan i'tikaf semua. Ya, monggo. Jadi i'tikaf di masjid seperti itu. Sehingga nanti siang malam itu menghidupkan dengan amalan. Dibuat sekuat tenaganya untuk menghidupkan itu. Tadi isinya adalah ya, isi apa yang kita isi di i'tikaf itu. Ya. Yang pertama atau di 10 hari terakhir Ramadan kalau bisa dengan i'tikaf, kalaupun nggak bisa di i'tikaf itu kita jaga. Yang pertama kita jaga amalan wajib. Ya, amalan fardu kita jaga. Sholat fardu. Ya.
Kalau bisa berjamaah di masjid dengan cara yang terbaik, khusyuk dan seterusnya. Kenapa? Karena ini yang utama. Jangan sampai ngejar amalan sunnah tapi yang wajibnya malah ketinggalan. Nah, yang ada mungkin yang bapak-bapak ada yang mengejar Lailatul Qadar, sholat sunnah sejak sore, malam hingga sahur. Nah, terus setelah sahur keturun ketiduran. Nah, itu malah sholat subuhnya telat. Iman-iman makanya ya, harus dijaga sholat subuhnya dengan berjamaah. Ya, sholat maghrib, isya, subuh itu terutama. Kemudian yang kedua itu qiyamul lail tadi. Itu kan dengan qiyamul lail. Kalau sudah sholat tarawih, kemudian mau menambah qiyamul lail, tahajud, silahkan. Bagi yang tidak misalnya berpendapat udah maksimal 11 saja, Nabi juga 11. Tidak apa-apa kalau 11-nya jenengan juga kualitasnya sebagaimana kualitasnya Nabi. Gitu ya. Kalau menambah itu mengikuti Umar radhiyallahu anhum itu beliau menambahkan sholat. Ya, bisa 21 sampai 23, kemudian kalau di Madinah itu bisa sampai 39 sampai 43. Batasnya kualitas. Jadi kalau tadi 11 rakaat, masing-masing rakaat 100 ayat, nanti kalau 23 rakaat, masing-masing rakaat itu bisa 30-an ayat. Gitu ya. Tapi panjangnya sama. Nah sekarang ini kan lucunya hanya ngambil jumlahnya. 11 rakaat, ning 11 rakaat setengah jam rampung. Lebih lucu lagi ngambil 23 rakaat, ning 7 menit rampung. Itu tambah lagi nih. Baik, qiyamul lail gitu ya. Kemudian yang ketiga tilawah Quran. Ya, membaca Quran. Itu ditambah semangat lagi. Ya, kalau bisa itu tadi, kalau 10 hari terakhir membaca Quran 1 hari itu 3 juz, ya, bisa khatam dalam 10 hari. Digabung dengan qiyamul lail tadi, dengan membaca mushaf ketika sholat malam, itu juga kita bisa khatam membaca Quran di waktu sholat. Ya. Itu nanti menyaingi, ya, menyamai di Masjidil Haram yang mereka sholat tarawih itu khatam Quran. Gitu ya. Kita juga bisa ya, sendiri. Kemudian zikir dan doa. Ya, yang paling dianjurkan Nabi itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di redaksi hadisnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada yang menambah dengan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim dan sebagainya. Itu tidak ada di redaksi hadis. Jadi cukup dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini diperbanyak ya di waktu malam. Apa maknanya? Ya Allah, engkau itu maha pemaaf. Afuwun itu maha pemaaf. Tapi maha pemaafnya Allah itu beda dengan kita. Maha pemaafnya Allah itu Allah memaafkan dan menghapus semua kesalahan plus menghapus semua konsekuensi dari kesalahan dosa itu. Nah, kita yo ngapura ya ngapura. Dimaafkan ya dimaafkan, tapi urusan hukum tetap harus jalan. Itu namanya bukan afu. Maafkan dan seterusnya. Kemudian doa juga Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, ya, bebaskan ya, kami dari neraka. Gitu ya. Itu doa yang perlu kita terus baca. Ya. Ini sudah jam 6:04 di tempat saya. Kemudian banyak berzikir yang kita bisa. Kemudian dan amalan sunnah-sunnah lainnya. Ya, monggo di waktu akhir Ramadan ini masih kurang lebih 5 hari lagi. Kita isi dengan sebaik-baiknya, terus bersemangat. Dan mudah-mudahan kalau kita terus bersemangat itu, Ramadan betul-betul punya impact positif yang terbaik untuk kita. Sehingga di luar Ramadan itu kita akan bisa terus melazimi amal-amal kebaikan kita selama Ramadan. Tidak bijak kalau saya teruskan, walaupun tadi mulainya telat, jangan sampai ya, salah 2 kali. Sudah mulainya telat, selesainya juga telat kan gitu ya. Jadi itu tidak bijaknya. Saya akhiri, ya kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.